أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alam atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dalam keadaan dan cuaca yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri dan kehidupan kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman agama. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang fase-fase kehidupan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir sampai beliau menikah dengan istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian jemaah kaum muslimin, di antara kejadian penting yang juga terjadi sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, yaitu peristiwa renovasi Ka'bah. Peristiwa renovasi Ka'bah. Jadi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 5 tahun sebelum kenadian, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, terjadi sebuah banjir besar yang melanda Makkah.
Banjir tersebut menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada dinding Ka'bah. Orang-orang Quraisy merasa khawatir jika kerusakan ini akan mengakibatkan Ka'bah runtuh. Namun mereka juga bimbang dan ragu apakah akan merenovasi Ka'bah atau membiarkannya seperti itu saja. Jadi kalau seandainya dibiarkan, maka Ka'bah dikhawatirkan akan runtuh. Tapi mereka juga ragu dan bimbang apakah akan direnovasi Ka'bah atau dibiarkan begitu saja. Keraguan ini muncul salah satunya karena apa yang menimpa Abraha saat berusaha untuk menghancurkan Ka'bah 35 tahun yang lalu. Ketika pasukan bergajahnya datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, dia dihancurkan terlebih dahulu sebelum memasuki Makkah pada waktu itu. Sehingga orang-orang Quraisy merasa ragu kalau seandainya mereka menghancurkan Ka'bah, mereka takut mereka juga akan mendapatkan hal yang sama. Namun pada akhirnya orang-orang Quraisy itu bersepakat untuk membangun ulang Ka'bah dan mempersyaratkan dana yang digunakan untuk merenovasi dan membangun ulang Ka'bah itu adalah dana yang bersumber dari yang halal dan tidak boleh bersumber dari dana-dana yang haram, seperti harta riba, penghasilan dari pelacuran, atau harta yang didapatkan secara zalim. Jadi ini uniknya orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy ini. Mereka meskipun menyembah berhala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fitrah mereka masih tetap mengagungkan Allah dan mengagungkan Ka'bah. Artinya mereka takut, ada rasa takut di dalam hati mereka untuk menodai kehormatan rumah Allah. Sehingga meskipun mereka terjatuh ke dalam berbagai jenis keburukan, terjatuh ke dalam berbagai jenis kemaksiatan, kalau urusannya berhubungan dengan Ka'bah, berhubungan dengan rumah Allah, maka mereka tidak berani melakukan hal-hal yang buruk. Kalau sudah berurusan dengan agama, mereka tidak berani melanggar. Makanya mereka ketika berencana untuk melakukan pembangunan ulang Ka'bah, mereka memang mempersyaratkan harta yang dipakai itu adalah harta yang halal saja. Meskipun demikian, masih juga ada keraguan, ada kebimbangan di kalangan orang-orang Quraisy ini untuk merobohkan Ka'bah secara total. Karena tidak mungkin sekedar direnovasi saja, karena bentuknya sudah sangat hampir hancur dikarenakan oleh air bah atau banjir tersebut. Hingga akhirnya datang Al-Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid, yang pada waktu itu datang membawa sebuah kapak besar dan berdiri di hadapan Ka'bah dan berkata, "Wallahi ma nuridu illa khairan." Ya Allah, kami sama sekali tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan. Artinya dia sebelum menghancurkan Ka'bah, dia berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa tujuannya saat ini hanyalah ingin melakukan suatu hal yang baik. Kemudian dia menghancurkan salah satu sisi Ka'bah saja. Menghancurkan salah satu sisi Ka'bah saja, kemudian kembali ke rumahnya. Dia menunggu terlebih dahulu apa respon yang akan terjadi. Kalau Allah menyetujui, berarti dia tidak akan mendapatkan hukuman. Kalau Allah tidak setuju, pasti akan ada efeknya. Sehingga dia hanya menghancurkan salah satu sisi dinding Ka'bah saja, kemudian kembali ke rumah. Keesokan harinya ternyata ia berada dalam keadaan aman-aman saja. Ya, tidak ada hal buruk yang terjadi pada dirinya. Sehingga orang-orang Quraisy yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyetujui keinginan mereka untuk merenovasi dan membangun ulang Ka'bah. Akhirnya jamaah kaum muslimin, semua kabilah Quraisy
ikut andil dalam membangun ulang Ka'bah pada waktu itu. Masing-masing kabilah mengumpulkan batu dan mengumpulkan kerikil-kerikil untuk membangun Ka'bah tersebut. Namun ketika sampai di Hajar Aswad, jadi perlu kita gambarkan di sini jamaah kaum muslimin, Ka'bah itu hanyalah tumpukan-tumpukan batu. Hanyalah tumpukan-tumpukan batu yang disusun. Sehingga ketika sampai di posisi Hajar Aswad, orang-orang Quraisy ini berselisih siapa di antara mereka yang akan meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Karena mendapatkan kesempatan ini berarti punya nilai kemuliaan tersendiri. Sehingga masing-masing dari tokoh-tokoh Quraisy itu menginginkan bahwa dirinya lah yang mendapatkan kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Mereka bertikai karena hal itu, berselisih karena hal itu. Bahkan disebutkan bahwasanya hampir saja terjadi peperangan dikarenakan perselisihan di antara tokoh-tokoh Quraisy tentang siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian seseorang yang bernama Abu Umayyah Al-Mughirah memberikan sebuah solusi dan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu alaikum. Jadikanlah seseorang yang pertama kali datang ke daerah atau ke area Ka'bah ini sebagai hakim yang akan menyelesaikan perselisihan di antara kalian. Ya. Jadi siapa saja yang pertama kali nanti datang, maka dialah yang akan menyelesaikan perselisihan kita. Dialah yang akan menyelesaikan pertikaian ini. Dan akhirnya mereka semua setuju dengan solusi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya yang pertama kali datang masuk ke area Ka'bah atau masuk ke area Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua mereka senang. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang sudah dikenal sebagai seseorang yang al-amin, orang yang bijaksana, orang yang dipercaya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mata orang-orang Quraisy sebelum diutus menjadi seorang rasul adalah orang yang begitu dimuliakan. Karena dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang amanah, orang yang jujur. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang pertama kali masuk ke area Masjidil Haram, mereka merasa senang dan mereka rela Nabi yang menjadi hakim di antara mereka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kemudian jemaah kaum muslimin, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat keputusan di mana beliau meminta sehelai kain. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut dan meminta untuk masing-masing kabilah atau masing-masing kepala atau kepala suku untuk memegang ujung dari kain tersebut dan membawanya ke sisi Ka'bah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan secara langsung Hajar Aswad di posisinya. Kemudian setelah itu Ka'bah dilanjutkan pembangunannya sampai selesai. Kemudian jemaah kaum muslimin, tadi kita katakan orang-orang Arab ini atau orang-orang Quraisy bersepakat bahwa dana yang dipakai itu tidak boleh dana yang haram, hanya boleh menggunakan dana yang halal. Nah, karena mempersyaratkan hal tersebut, ternyata dananya tidak cukup. Jadi dana untuk membangun ulang Ka'bah itu tidak cukup. Akhirnya ukuran Ka'bah yang mereka bangun itu tidak sesuai dengan fondasi dari Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dana yang kurang, akhirnya ketika mereka bangun terpaksa ada yang dikurangi. Ya. Jadi ukuran Ka'bah tersebut ketika mereka renovasi ulang, ketika mereka bangun ulang, itu tidak sesuai dengan ukuran Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan oleh Al-Abdur Razzaq, Al-Hakim, begitu juga dengan At-Tabrani, bahwa
Ka'bah pada masa jahiliyah itu jamaah kaum muslimin dibangun hanya dengan tumpukan batu tanpa menggunakan tanah liat sebagai pengikatnya. Jadi hanya sekedar batu yang disusun saja ke atas. Dan bentuk Ka'bah itu kira-kira kalau digambarkan itu seperti huruf D. Hanya ada dua sudut saja. Hanya ada dua sudut saja. Mungkin kita sekarang lihat bahwa Ka'bah yang sekarang itu kita lihat ada yang berbentuk setengah melingkar. Ya, ada bentuknya kubus kotak, kemudian ada yang bentuknya setengah melingkar. Yang setengah melingkar itu sebenarnya bahagian dari Ka'bah. Ya. Yang setengah melingkar yang mungkin sekitar setinggi orang dewasa itu adalah bahagian dari Ka'bah. Makanya Ka'bah itu bentuknya seperti huruf D memanjang seperti ini. Ya. Itu bentuk asli Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil jadri aminal baiti huwa?" Aisyah mengatakan, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hijir Ismail. Itu disebut dengan hijir Ismail, yaitu yang berbentuk setengah melingkar tadi. Apakah dia merupakan bahagian dari Ka'bah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Itu merupakan bahagian dari Ka'bah. Kemudian kata Aisyah, "Fama lahum lam yadkhuluhu minal bait." Lalu kenapa orang-orang Quraisy tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah? Kata Nabi, "Inna qaumaki qasurat bihimun nafaqah." Sesungguhnya kaummu atau orang-orang Quraisy ini kekurangan dana. Dananya tidak cukup. Ya. Fama sya'nu babiha murtabi'an. Lalu kenapa pintu Ka'bah itu tinggi? Kita perhatikan, pintu Ka'bah itu tinggi. Artinya kalau mau naik ke atas itu harus pakai jenjang. Enggak di tanah artinya. Karena mungkin kita lihat seperti di Multazam itu, yaitu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, orang bisa menggantung karena saking tingginya pintu Ka'bah. Ya, jadi pintunya ditinggikan oleh orang-orang Quraisy. Padahal sebelumnya dulu di bawah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ala dzalika qaumuka liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u." Hal itu dilakukan oleh kaummu agar mereka bisa memberikan izin kepada orang yang mereka kehendaki untuk masuk dan bisa pula menghalangi orang yang mereka kehendaki untuk masuk. Artinya yang boleh masuk hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula anna qaumati hadithu ahduhum bil jahiliyah fa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhila al-jabra fil baiti wa an ulsiqa babahu bil ard." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hikmah beliau? Beliau mengatakan, kalaulah seandainya kaummu tidak mengingkari, pasti akan aku masukkan hijir Ismail ke dalam Ka'bah dan akan aku turunkan pintunya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu merasa bahwa orang-orang Quraisy ini baru masuk Islam. Jadi hadis ini disebutkan setelah peristiwa Fathu Makkah. Ya, setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Makkah. Jadi kata Nabi SAW, ini kaummu baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Karena Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan Nabi SAW meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi Nabi SAW merasa mempertimbangkan, kalau seandainya direnovasi sekarang, beliau khawatir orang-orang Quraisy akan mengingkari perbuatan tersebut. Dan itu akan berdampak buruk. Sehingga Nabi SAW membiarkan Ka'bah seperti itu dan tidak melakukan renovasi dan tidak membangun ulang Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
Maka Nabi SAW biarkan. Padahal Nabi sudah berencana, kalau seandainya bukan karena kaum baru masuk Islam, pasti akan aku masukkan hijir Ismail ke dalam Ka'bah dan akan aku turunkan pintunya tersebut hingga menyentuh tanah. Ini adalah salah satu hikmah Nabi SAW menunda renovasi Ka'bah pada waktu itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata mencabut nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum rencana tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang sejarah pembangunan Ka'bah ini. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya Ka'bah itu dibangun fondasinya oleh malaikat sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Namun dalam sejarah lainnya juga disebutkan bahwasanya Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah, begitu juga dengan Ismail. Setelah itu mereka berdoa, ya Rabb kami, terimalah dari kami apa yang kami lakukan ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian setelah dibangun Ka'bah tersebut oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, terjadi beberapa kali renovasi. 3 kali sebelum Islam, 2 kali setelah Islam. Ini maksudnya renovasi besar. 3 kali sebelum Islam dan 2 kali setelah Islam. Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam sebuah riwayat, "Tsumman hadama fabanatu al-amaliqah." Kemudian Ka'bah pernah runtuh 1 kali, dibangun oleh orang-orang Amaliqah. "Tsumman hadama fabanatu qabilatu min Jurhum." Kemudian pernah runtuh untuk kedua kalinya, dibangun ulang oleh kabilah dari Jurhum. Tsumman hadama fabanatu Quraisy. Kemudian runtuh untuk ketiga kalinya. Dan ini yang terjadi ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. Fabanatu Quraisy. Kemudian dibangun ulang oleh Quraisy. Kemudian terjadi renovasi Ka'bah 2 kali. Renovasi besar, istilahnya yang benar-benar merubah bentuk. Yang pertama terjadi pada tahun 64 Hijriah, yaitu di masa kepemimpinan Abdullah ibn Zubair. Ya, terjadi di masa kepemimpinan Abdullah ibn Zubair, anak dari Zubair bin Al-Awwam, keponakan dari Aisyah. Ya. Jadi Abdullah bin Zubair pada waktu itu ketika dia memimpin, dia memutuskan untuk membangun ulang Ka'bah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi diruntuhkan Ka'bah yang ada pada waktu itu, kemudian dibangun ulang Ka'bah tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau hancurkan Ka'bah versi orang-orang Quraisy dan membangun sesuai dengan apa yang beliau dengar dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bentuk Ka'bah. Jadi dia membangun Ka'bah tersebut sesuai seperti yang tadi kita katakan, seperti huruf D, ya, pada tahun 64 Hijriah. Kemudian dia buat 2 pintu untuk masuk, kemudian pintu untuk keluar. Dan pintu tersebut dia rendahkan, artinya tidak tinggi, ya, tidak tinggi. Kemudian pembangunan yang kedua terjadi pada masa Abdul Malik ibnu Marwan. Terjadi pada masa Abdul Malik ibnu Marwan, dan ini bahagian dari Khalifah Bani Umayyah. Jadi ketika pada waktu itu, ini ada kaitannya dengan sejarah dan perpecahan kaum muslimin. Bani Umayyah menguasai daerah Syam, sementara Abdullah bin Zubair pada waktu itu menguasai daerah Hijaz dan Irak. Jadi Bani Umayyah ingin kembali menyatukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan mereka. Sehingga pada waktu itu diutuslah seorang panglimanya yang bernama Al-Hajjaj ibnu Yusuf untuk menaklukkan daerah Hijaz, Mekah dan Madinah yang dikuasai oleh Abdullah ibnu Zubair.
Pada waktu itu Abdullah bin Zubair berlindung di Makkah beserta pengikutnya. Dan Al-Hajjaj bin Yusuf ini menyerang Makkah pada waktu itu menggunakan katapel besar. Jadi mungkin seperti katapel besar yang diisi batu. Kalau meriam zaman dahulu lah. Sehingga batu itu dilemparkan ke Ka'bah yang menyebabkan dilemparkan ke Mekah yang menyebabkan Ka'bah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan dalam peristiwa itu Abdullah bin Zubair terbunuh. Kemudian ketika berhasil menguasai daerah Hijaz, daerah Mekah, Al-Hajjaj bin Yusuf melihat Ka'bah tidak seperti sebelumnya, berubah bentuk. Sehingga dia melaporkan hal tersebut kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Abdul Malik yang pada waktu itu juga tidak tahu bahwa bentuk Ka'bah seharusnya seperti itu, akhirnya memutuskan untuk membangun ulang Ka'bah sesuai dengan bentuk bangunan yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Ya. Pada waktu itu beliau tidak tahu bahwa seperti inilah bentuk Ka'bah sebenarnya. Yang beliau tahu Ka'bah itu seperti ketika Nabi SAW wafat. Akhirnya dibangun ulang Ka'bah atas perintah Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah pada waktu itu. Ya, sesuai dengan bentuk yang ditinggalkan atau yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Namun tatkala Abdul Malik mengetahui hadis Aisyah, ia menyesali keputusannya dan berniat untuk membangun ulang Ka'bah kembali seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Beliau pada waktu itu jamaah kaum muslimin meminta saran kepada Imam Malik rahimahullahu taala perihal keinginannya tersebut. Namun Imam Malik rahimahullah melarang beliau. Imam Malik khawatir kalau seandainya ini dilakukan, Ka'bah akan kehilangan kesakralannya. Karena terlalu sering digonta-ganti, terlalu sering dirubuhkan, dibangun ulang, dirubuhkan, dibangun ulang. Imam Malik khawatir kalau seandainya Ka'bah diganti, maka setiap kali ada pemimpin kaum muslimin yang baru, akhirnya dia meruntuhkan Ka'bah, diulang bangun lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga bentuk Ka'bah jamaah kaum muslimin seperti itu sampai sekarang, persis seperti pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Makanya kita dapati saat ini jamaah kaum muslimin, Ka'bah itu seperti ketika Nabi SAW wafat, Hijr Ismail, yaitu yang berbentuk setengah lingkaran itu, berada di luar Ka'bah, kemudian pintunya sekarang tinggi. Ya, pintunya sekarang tinggi. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah peristiwa penting yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW atau 5 tahun sebelum beliau SAW diutus. Dan dari sini atau dari peristiwa pembangunan ulang Ka'bah ini dan bagaimana orang-orang Quraisy begitu menghormati Nabi Muhammad SAW, kita menjadi sadar dan mengerti bahwasanya Nabi SAW di tengah orang-orang Quraisy ini memang punya reputasi yang baik. Ya, memang dikenal dan punya track record yang baik istilahnya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hingga pada akhirnya ketika Nabi SAW berusia 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW itu berbentuk mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Jadi Nabi SAW ketika beliau tertidur, beliau memimpi melihat sesuatu, kemudian apa yang beliau lihat di dalam mimpi tersebut menjadi kenyataan. Kemudian Nabi SAW juga dianugerahkan rasa senang untuk menyendiri, berkhulwat, di mana beliau biasanya berkhulwat di Gua Hira beberapa hari, lalu kembali pulang kepada keluarganya untuk mengambil bekal, lalu kembali lagi ke Gua Hira. Itu terjadi ketika beliau SAW sudah memasuki usia 40 tahun. Dan Gua Hira ini jamaah kaum muslimin terletak di Jabal Nur, arah timur laut dari Masjidil Haram.
dan jaraknya sekitar 4 sampai 5 kilometer. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhulwat di gua Hira tersebut, ya, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi ketika beliau berusia 40 tahun, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan tentang proses turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta faji'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira, hingga pada akhirnya datang kepada beliau malaikat Jibril ketika dirinya berada di gua Hira. Faja'ahu al-malaku fihi faqala iqra, datang kepada beliau malaikat dan mengatakan iqra. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhda, kemudian dia memelukku dengan kuat sampai aku merasa sulit untuk bernafas. Tsumma arsalani faqala iqra, kemudian dia melepaskanku dan mengatakan iqra. Faqultu ma ana biqari, kemudian jawaban Nabi SAW sama, saya tidak bisa membaca. Fa'akhadhani faghattani tsaniyata hatta balagha minni al-juhda, kemudian dipeluk lagi untuk kedua kalinya sampai beliau sesak nafas. Kemudian dilepaskan lagi, kemudian diperintahkan iqra, dan Nabi menjawab hal yang sama, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian diulang lagi untuk ketiga kalinya, kemudian dilepaskan kembali oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, 'alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang menjadi pertanda bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi. Baik jamaah kaum muslimin, berhubung waktu Isya sudah masuk, mungkin kita lanjutkan nanti setelah melaksanakan salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi ketika turun kepada beliau surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril itu terjadi di Gua Hira, tempat di mana Nabi SAW bertahanus, tempat di mana Nabi SAW menyendiri, merenung. Setelah pertemuan itu, beliau SAW langsung menuju keluarganya dalam keadaan gemetar, tentu merasa ketakutan, karena Nabi SAW bertemu dengan suatu sosok yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, dan menyampaikan kepadanya sesuatu hal, menyampaikan kepadanya sebuah wahyu, di mana Nabi SAW sama sekali tidak menyangka bahwa dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistimewakan dengan risalah. Sehingga Nabi SAW bersegera pulang menuju keluarganya, menemui istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha dan meminta kepada beliau agar menyelimuti dirinya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Khadijah, ya Khadijah mali, ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Kenapa aku mendapatkan hal yang sebesar ini? Kemudian Nabi SAW menceritakan semua hal yang beliau alami dan pertemuannya dengan malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia. Kemudian kata Nabi SAW kepada Khadijah, qad khashitu ala nafsi,
Saya merasa khawatir dengan diri saya. Saya merasa takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada saya. Jadi jemaah kaum muslimin perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya orang-orang Quraisy mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu dengan Allah karena sebagaimana yang kita katakan sebelumnya, orang-orang Quraisy ini masih memiliki keyakinan dari agama Nabi Ibrahim. Mereka hanya terjatuh kepada kesyirikan. Jadi mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut adalah berhala-berhala yang mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka sama sekali tidak terjatuh ke dalam penyembahan. Ya, mereka sama sekali, mereka tetap mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Makanya dalam banyak ayat mereka ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka akan mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakannya. Jadi mereka menyembah berhala-berhala tersebut hanya karena ketakutan mereka atau hanya karena keyakinan mereka bahwa berhala-berhala tersebutlah yang menjadi perantara, yang menjadi sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW merasa khawatir kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepadanya. Akan tetapi Khadijah sebagai seorang istri menenangkan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzika Allahu abadan." Demi Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah menghinakanmu, tidak akan pernah merendahkanmu. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau adalah orang yang jujur. Wa tahmilul kalla, orang yang suka membantu. Wa tuqrid dhaif, dan orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang selalu berusaha untuk menegakkan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad SAW memang terkenal sebagai orang yang baik, orang yang saleh di kalangan orang-orang Quraisy. Sehingga Khadijah meyakini bahwa orang seperti ini, yang punya kebaikan seperti ini, yang punya kesalihan seperti ini tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah, tidak akan mungkin untuk direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah terpatri dalam keyakinan orang-orang Arab pada waktu itu bahwa orang-orang baik, orang-orang saleh tidak akan pernah dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kejadian itu, jamaah kaum muslimin, Khadijah radhiyallahu taala anha mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah ibn Naufal. Menemui Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu dari Khadijah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Waraqah ini adalah paman dari Khadijah. Dan Waraqah ini, jamaah kaum muslimin, adalah seorang yang menganut agama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis Injil dengan bahasa Arab. Dan pada waktu itu Waraqah sudah berusia sangat tua dan sudah kehilangan penglihatannya. Waraqah yang dipilih oleh Khadijah karena Khadijah merasa bahwa apa yang dialami oleh suaminya adalah sesuatu hal yang berbeda dibandingkan hal-hal yang dialami oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu. Sehingga dia mendatangi seseorang yang dia yakini bisa memberikan penjelasan atas apa yang dialami oleh suaminya. Kemudian kata Khadijah kepada Waraqah, "Ai ibn am, isma' min ibni akhika." Wahai saudari, wahai sepupuku, dengarlah dari anak saudara. Kemudian Waraqah mengatakan, "Ibn akhi, madza tara?" Wahai anak saudara, apa yang kau lihat? Apa yang kau alami? Kemudian Nabi SAW menceritakan semua yang beliau alami. Menceritakan pertemuannya dengan malaikat Jibril. Kemudian Waraqah langsung sadar bahwa ini bukanlah pertemuan biasa.
bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad bukanlah manusia. Waraqah yang sudah mempelajari Injil, Waraqah yang sudah menulis Injil tersebut dengan bahasa Arab tentu sadar bahwa di dalam Injil sudah dikabarkan bahwa akan datang Nabi di akhir zaman. Maka ketika mendapatkan cerita yang semisal ini, Waraqah langsung mengatakan hadan namus alladzi unzila ala Musa. Kata Waraqah, ini adalah namus, karena dalam bahasa Ibrani atau bahasa orang-orang Yahudi, malaikat Jibril itu dinamakan dengan namus. Ini adalah namus yang dahulu juga datang kepada Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jaza'an. Aduhai, kalaulah sekiranya aku masih kuat, kalaulah sekiranya aku masih muda, aku muhayyan dan aku masih hidup, hina yukhrijuka qaumuka, tatkala kelak nanti kaummu akan mengusirmu dari sini. Jadi Waraqah ketika tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, Waraqah langsung memberikan peringatan bahwa akan ada masa, bahwa akan ada waktu di mana Nabi SAW akan diusir dari Mekah. Kemudian kata Nabi SAW terkejut, awal-ukhrijiyahum, apakah mereka orang-orang Mekah ini akan mengusirku kelak? Lalu kata Waraqah, na'am, iya, mereka akan mengusirmu. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak pernah sekalipun ada orang yang membawa apa yang kau bawa kecuali pasti akan dimusuhi. Artinya tidak ada satupun orang yang membawa ajaran ini kecuali pasti akan dimusuhi, pasti akan dibenci. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Dan ketika hari itu datang dan aku masih hidup, kata Waraqah, aku akan berdiri di sampingmu membela. Jadi surat atau ayat Iqra ini adalah pertanda bahwasanya Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi. Statusnya sudah diangkat menjadi seorang nabi. Dan Waraqah yakin bahwa inilah nabi akhir zaman yang telah disebutkan di dalam Injil. Sehingga dia berani mengatakan bahwasanya ini adalah namus yang dulu datang kepada Musa alaihissalam. Dan Waraqah langsung mewanti-wanti Nabi SAW bahwa akan ada masa di mana kaummu akan mengusirmu, mengeluarkanmu dari kota Makkah. Dan Waraqah sudah berazam bahwa kalau seandainya hari itu datang, hari di mana engkau dimusuhi, hari di mana engkau diusir, ansuruka nasran mu'azzara, aku akan berdiri menolongmu semaksimal mungkin. Namun jemaah kaum muslimin, tak lama setelah pertemuan tersebut Waraqah bin Naufal wafat. Ya, tak lama setelah pertemuan tersebut Waraqah bin Naufal akhirnya wafat. Dan terputuslah wahyu beberapa saat pada waktu itu. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal ini, ya, di mana beliau mengatakan lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada satupun orang yang membawa ajaran ini kecuali pasti akan dimusuhi, menunjukkan bahwa seorang dai, seseorang yang muslih, orang yang ingin memperbaiki keadaan masyarakat dan ingin mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan, pasti akan dimusuhi. Bayangkan, Nabi SAW belum mulai berdakwah sudah diwanti oleh Waraqah, sudah diperingatkan oleh Waraqah bahwa setiap kali ada orang yang membawa hal yang semisal ini, dia pasti akan dimusuhi, pasti akan dibenci. Sehingga kita bisa menyadari bahwa setiap orang yang ingin melakukan perbaikan di tengah masyarakat, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, maka resiko untuk dibenci, resiko untuk dimusuhi pasti itu akan terjadi. Makanya ada sebuah istilah yang disebutkan bahwasanya manusia itu senang dengan orang baik, namun tidak senang dengan orang yang memperbaiki.
Manusia senang dengan orang baik, namun tidak senang dengan orang yang memperbaiki. Inilah fakta yang pasti kita dapati di tengah masyarakat. Manusia itu senang bergaul dengan orang yang jujur, senang bergaul dengan orang yang ramah, orang yang amanah, dan yang sebagainya. Namun ketika seseorang masuk ke dalam ranah memperbaiki, maka sebagian atau bahkan mayoritas manusia tidak akan senang. Kalau jadi orang baik, orang akan senang dengan orang baik. Tapi kalau sudah masuk kepada ranah memperbaiki, maka sebagian orang atau bahkan mayoritas orang itu mulai tidak senang. Kenapa? Karena memperbaiki berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Memperbaiki berarti meluruskan yang bengkok dan mengoreksi yang salah. Masuk ke dalam ranah memperbaiki berarti akan terkesan ikut campur dalam urusan orang lain. Dan itulah yang membuat kebanyakan manusia tidak senang dan merasa terganggu. Kita kalau jujur berdagang, orang senang. Tapi kalau ada orang yang tidak jujur kemudian kita tegur, gimana kira-kira? Ketika ada orang yang melakukan suatu hal keburukan, kemudian kita datang menegur, berusaha memperbaiki, orang-orang yang baik maka akan merespon dengan baik. Tapi rata-rata kebanyakan manusia tidak senang ketika urusannya dicampur. Itu suatu hal yang sudah ada di tengah masyarakat. Bahkan itu sudah dijelaskan dan itu sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia kalau seandainya sudah masuk ke dalam ranah memperbaiki berarti siap untuk dibenci oleh orang lain. Ya, siap untuk dibenci oleh orang lain. Makanya disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan wala budda an yakuna haliman saburan 'ala al-adha fa innahu la budda an yahsula lahu adha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seseorang yang ingin masuk ke dalam ranah memperbaiki orang, kita ingin melakukan perbaikan di tengah masyarakat, mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, maka kata beliau, orang yang mau sibuk dalam urusan seperti ini maka dia harus menjadi orang yang lembut, orang yang sabar dalam menghadapi segala gangguan. Fa innahu la budda an yahsula lahu adha. Karena orang semisal ini pasti akan mendapatkan gangguan. Disebutkan juga oleh Syekh Rahman Ibnu Qasim, beliau mengatakan man qama bihi Islam wada'an nasa ilaihi faqad tahammala amran 'aziman wa qama maqama ar-rusuli fi da'wah. Siapa saja, kata beliau, yang ingin menegakkan agama Islam dan mengajak manusia ke dalam agama tersebut, berarti dia telah menanggung sebuah beban yang berat. Berarti dia telah menanggung sebuah beban yang berat. Wa qama maqama ar-rusuli fi da'wah. Dan berarti bersiap untuk mengambil peran para rasul yang mereka dahulu berdakwah. Wa qasada an yaqula bainan nasi wa baina syahawatihim wa ahwaihim wa i'tiqadihim al-batilah. Berarti orang yang mulai masuk ke dalam ranah perbaikan berarti mereka akan menghalangi manusia dari hawa nafsu mereka. Dia akan menghalangi manusia dari hawa nafsunya, menghalangi manusia dari syahwatnya. Fahina idzin la budda an yu'zauhu. Maka ketika itu terjadi, maka pasti orang-orang akan menyakiti mereka. Fa alaihi sabru wa yahtasib. Maka hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah kaum muslimin itu sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang ingin melakukan perbaikan maka secara otomatis dia akan dibenci.
dia akan dibenci. Ya. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, karena melakukan perbaikan berarti akan mengganggu banyak hal. Makanya kita dapat di jamaah kaum muslimin disebutkan dalam sebuah tulisan, kenapa agama Islam ini menjadi agama yang paling dimusuhi oleh kebanyakan manusia, paling sulit untuk paling banyak ditekan. Kenapa? Karena agama Islam ini, Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin, kalau mungkin kita bahasakan reseh, sagala mulia. Hal-hal yang disukai oleh manusia yang dekat dengan syahwatnya, maka Islam lah yang pertama kali melarang dan memintanya untuk berhenti. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makanya disebutkan, kalau seandainya Islam ini berjaya, maka akan banyak, terutama dalam bidang perekonomian, yang akan rusak. Istilahnya terganggu. Riba, minuman khamar, perjudian. Itu semua boleh dikatakan adalah sektor-sektor yang kuat. Dan kita perhatikan saja, kalau boleh misalnya, coba Bapak lihat misalnya, kebanyakan misalnya sponsor-sponsor dalam klub-klub sepak bola rata-rata perjudian. Itu menjadi bukti bahwa perputaran uang di situ besar. Kalau Islam masuk, maka hal seperti itu akan hilang. Makanya perbaikan ini begitu berat, karena dia mengancam kebanyakan dari pergerakan ekonomi. Belum lagi tentang masalah riba dan yang selainnya, yang mana hal itu ditentang oleh Islam, suatu hal yang dilarang oleh Islam. Dan kita pun mendapati hal semisal itu di tengah masyarakat. Ketika ada orang yang berusaha untuk jujur, berusaha untuk lurus, maka dialah yang pertama kali disingkirkan, dialah yang pertama kali diasingkan. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersabar dalam proses, bersabar ketika kita ingin mengajak kepada kebaikan, itu sangat penting. Jangankan untuk mengajak kepada kebaikan, bertahan dengan kebaikan diri kita sendiri saja itu sulit di zaman kita sekarang. Karena saking terasingnya kebenaran. Saking terasingnya kebenaran itu sendiri, ya, bertahan di atas kebenaran itu saja, belum mengajak orang lain lagi, hanya sekedar bertahan di atas kebenaran, itu menjadi suatu hal yang berat bagi sebagian manusia. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan tentang bagaimana terasingnya kebenaran di masa datang, dan itu mungkin di zaman kita sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabidu ala dinihi kal qabidu ala al-jamr. Seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya, maka laksana seseorang yang berpegang dengan bara api. Konsisten di atas agama, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi masyarakat saat ini memang butuh perjuangan yang berat. Makanya kita dapat di jamaah kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-'Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Allah mengatakan bahwasanya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali 4 orang. Kecuali orang yang memenuhi 4 kriteria. Yang pertama dia beriman, yang kedua dia beramal saleh, yang ketiga dia mewasiatkan kepada kebenaran, artinya mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kemudian yang ketiga, mereka bersabar. Bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam sebuah hadis ketika sekelompok tabi'in datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengadukan keadaan kaum muslimin berat.
Padahal itu di zaman ketika Anas bin Malik masih hidup. Lalu apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah, bersabarlah. Fama ya'ti zamanun illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan pernah datang suatu masa kecuali masa yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hakadha sami'tuhu min nabiyyikum. Seperti inilah yang aku dengar dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan ini terjadi ketika Anas bin Malik masih hidup, seorang sahabat yang mulia. Ketika datang beberapa orang tabi'in kepada beliau mengadukan kondisi kaum muslimin pada waktu itu yang sangat mengkhawatirkan, apalagi di zaman kita sekarang. Anas bin Malik mengatakan sabar, berpegang teguh dalam agama Allah, sabar. Karena memang seperti itulah sunnah Allah, bahwa setiap kali suatu zaman semakin jauh dari zaman kenabian, maka akan semakin banyak keburukan yang tersebar. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tantangan besar bagi setiap orang yang berusaha untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja belum mulai berdakwah sudah diberikan peringatan oleh Waraqah bin Naufal bahwa seseorang yang berusaha untuk melakukan perbaikan di tengah masyarakat pasti akan dimusuhi. Dan seperti itulah yang kita dapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mulai berdakwah, mulai mengajak manusia kepada kebaikan, maka di saat itulah beliau dimusuhi, beliau dibenci. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah pertemuan dengan Waraqah bin Naufal, wahyu pun terputus, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Waraqah meninggal dalam fase terputusnya wahyu tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama wahyu tersebut terputus. Ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa bulan. Akan ada yang kaum muslimin disebutkan setelah itu, setelah wahyu terputus beberapa saat, datang wahyu kedua kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Mudaththir ayat yang kelima sampai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau berjalan, kemudian mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari qibala sama. Kemudian aku angkat kepalaku ke arah langit. Fa idzal malaku alladhi ja'ani bi Hira qa'idun 'ala al-kursi baina as-sama'i wal ardh. Ketika aku mengangkat kepalaku ke arah langit dan aku melihat ternyata malaikat yang sebelumnya menemuiku di Hira duduk di atas sebuah kursi yang berada di antara langit dan bumi. Faja'ithu minhu hatta hawaitu ila al-ard, dan aku terkejut sampai hampir tersungkur. Kemudian Nabi SAW pulang, meminta kepada keluarganya untuk menyelimuti beliau. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan dosa-dosa dan berhala-berhala tinggalkanlah. Dan ayat inilah yang menjadi penanda bahwasanya Nabi SAW diangkat menjadi seorang rasul dan dibebankan untuk mulai berdakwah dan mengajak manusia kepada kebaikan. Surat Al-Alaq tadi itu adalah pertanda bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Sementara surat Al-Mudaththir ayat pertama dan kelima itu penanda bahwasanya Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul dan berkewajiban untuk mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada Islam, mengajak kepada tauhid, Rasulullah SAW langsung melaksanakan perintah tersebut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam periode awal dakwah ini melakukan dakwah secara rahasia dan sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun.
Hal itu beliau lakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar masyarakat Quraisy tidak terkejut dengan hal yang baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan memang seperti itulah ketika seorang berdakwah. Tidak elok rasanya kalau seandainya seorang berdakwah di tengah masyarakat ingin melakukan perbaikan, melakukannya secara frontal. Kalau istilahnya karek kayu silang suara, mungkin harus secara bertahap memberikan pemahaman kepada manusia. Karena kalau seandainya melakukan dakwah secara frontal, membawa sesuatu hal yang baru berbeda dengan apa yang diyakini oleh masyarakat, tentu itu akan mendatangkan pertentangan yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi SAW di masa awal dakwah tersebut melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan secara rahasia. Dan dalam periode tersebut Rasulullah SAW berdakwah kepada keluarga-keluarga terdekat beliau, orang-orang yang memang beliau yakini memiliki kebaikan hati, orang-orang yang beliau yakini memiliki potensi besar untuk menerima. Artinya beliau pilih orang-orang yang rasanya besar kemungkinan untuk menerima apa yang beliau sampaikan. Makanya di sini jamaah kaum muslimin yang dipilih oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang memang memiliki kedekatan. Makanya kita dapati orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu memang lingkaran terdekat dari Nabi SAW. Yang pertama tentu istri beliau sendiri, Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua Zaid bin Harithah, yang mana dia adalah budak Nabi SAW. Khadijah, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu beliau yang mana pada waktu itu memang berada di bawah pengasuhan Nabi SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib pada waktu itu memang tinggal dengan Nabi SAW. Kemudian yang keempat sahabat beliau yang paling dekat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Inilah empat orang yang pertama kali langsung menerima ajakan Nabi SAW. Yang mana memang orang terdekat beliau, istrinya, budaknya, sepupunya yang tinggal bersama, kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar jamaah kaum muslimin, kenapa beliau pun bisa mendapatkan posisi yang semulia ini? Karena boleh dikatakan orang-orang penting di dalam agama ini masuk Islam melaluinya. Melalui Abu Bakar, melalui dakwah Abu Bakar, masuk beberapa orang sahabat mulia, Utsman ibn Affan, Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Ini semua adalah orang penting, dan mereka semua adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar ini jamaah kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Karena orang-orang yang memiliki peran besar di dalam agama ini masuk Islam melalui perantaranya. Kemudian juga di antara orang yang masuk Islam di periode awal ini adalah Bilal bin Rabah, kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bintul Khattab, saudari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi hanya dari mulut ke mulut, hanya dari orang terdekat ke orang terdekat saja. Nabi SAW belum melakukan dakwah secara frontal di tengah masyarakat. Jadi beliau hanya memilih orang-orang yang beliau yakini bisa menerima. Beliau pilih orang-orang, beliau ajak orang-orang yang beliau rasa memiliki hati yang baik, hati yang bersih, yang besar kemungkinan untuk menerima ajakan beliau. Dan dakwah dalam metode seperti ini berlangsung selama 3 tahun, di mana dalam periode tersebut telah terbentuk komunitas muslim yang sudah memiliki hubungan yang kuat di antara mereka. Dan setelah itu, setelah periode tersebut selama 3 tahun, barulah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah terbentuk komunitas yang kuat, punya hubungan yang
solid satu sama lain, artinya sudah ada orang yang berada di sekitar Nabi SAW yang siap mendampingi beliau, barulah datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Tapi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini terlebih dahulu mengenai beberapa peristiwa dari fase kehidupan Nabi SAW. Tadi kita bahas ada 3 peristiwa penting. Yang pertama tentang renovasi Ka'bah yang terjadi pada saat Nabi SAW berusia 35 tahun. Kemudian yang kedua tentang pengangkatan Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Kemudian yang ketiga tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW di 3 tahun pertama secara sembunyi-sembunyi. Dan sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini tentang bagaimana strategi Nabi SAW dalam berdakwah, di mana beliau tidak langsung melakukan dakwah secara frontal, tapi mengajak terlebih dahulu orang-orang terdekat beliau. Kemudian juga salah satu hal yang juga harus kita pahami tentang resiko untuk dibenci, untuk dimusuhi ketika orang-orang berupaya untuk melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Itu adalah resiko yang pasti ada, resiko yang harus diterima dan harus disabari oleh setiap muslim yang berusaha untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada kita dalam menjalankan agama ini dan memberikan kesabaran kepada kita dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan tambahan ilmu dan tambahan keimanan kepada kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.